Baik, terima kasih. Argumentasi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Sebelumnya, di sini saya akan mendefinisikan mengenai glorifikasi karir. Di sini, saya mendefinisikan bahwasannya hal ini mengenai stigma pemikiran tentang pengagungan yang diberikan kepada orang yang memiliki riwayat spesialis. Spesialis sendiri di sini memiliki konsep bahwasanya orang yang memiliki spesialis adalah orang yang semasa hidupnya mendedikasikan dirinya untuk selalu belajar dalam satu hal saja sampai menjadi sesosok master. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya saya ingin menyinggung mengenai perdebatan sebelumnya. Saya rasa perdebatan sebelumnya sangatlah utopis. Di sini saya mengatakan bukan tanpa adanya alasan, namun hal ini dikarenakan tidak memiliki dasar untuk dijadikan solusi. Dalam perdebatan sebelumnya, saya merasa bahwasanya perdebatan tersebut tidak memiliki dasar untuk dijadikan solusi, karena pembicaraannya hanya melulu membicarakan siapa yang lebih unggul, tapi tanpa adanya suatu solusi yang bisa diberikan dalam permasalahan tersebut. Baik Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan mulai untuk menyampaikan latar belakang saya mengenai hal apakah yang mendasari saya untuk saya setuju dalam mosi kali ini. Saya sebagai tim pemerintah setuju atas mosi mengenai Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, yakni mengenai penglihatan saya pada pengaruh psikis pada orang yang tidak memiliki riwayat spesialis tersebut. Namun, ia berada pada lingkungan orang yang berada pada ruang lingkup besarnya memiliki riwayat spesialis. Hal ini sangat dikhawatirkan karena bisa menyangkut pada gangguan psikis. Karena gangguan psikis juga bukanlah suatu masalah yang mudah atau yang sulit atau yang mudah untuk diabaikan. Hal tersebut akan merujuk pada kematian. Nah, kematian di sini bisa diartikan dalam hal yang paling memungkinkan tahap paling akhir yang menyerang psikis seseorang tersebut apabila orang tersebut benar-benar merasa kurang percaya diri atau minder karena berada pada ruang lingkup orang yang memiliki riwayat spesialis yang semakin drop oleh jogging yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Di sini yang saya maksudkan adalah bahwasanya orang yang memiliki general skill akan merasa minder atau berkurangnya rasa percaya diri dikarenakan tekanan-tekanan yang ada pada lingkungannya, di mana lingkungannya sendiri terdapat banyak sekali para orang yang memiliki riwayat spesialis. Dalam hal tersebut, ia sudah merasa dirinya kurang dikarenakan dia tidak memiliki skill spesialis dan semakin di-drop oleh jogging yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya. Mereka, para perilaku jogging juga melakukan hal tersebut pada pemilik skill generalis karena mereka memiliki stigma pemikiran mengenai skill spesialis yang selalu diagungkan. Hal ini seharusnya tidak dilakukan, sehingga mereka menjudge orang-orang yang tidak memiliki skill spesialis tersebut dan mereka tidak menyadari bahwasanya jogging dari mereka sangat berpengaruh dengan korban jogging. Padahal saat ini kita juga seharusnya menyadari bahwasanya dalam kehidupan tidak hanya melulu tentang keunggulan seorang sosok pemilik riwayat spesialis saja. Dalam kehidupan kita juga ada dua tipe permasalahan, yakni kind problem dan juga wicked problem. Di mana kind problem sendiri akan dimenangkan oleh pemilik skill spesialis. Mereka akan mendominasi untuk menjadi sosok pemenang dalam hal permasalahan kind problem ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, kadang masyarakat lupa akan menyadari bahwasanya permasalahan ini tidak hanya melulu tentang kind problem saja, tapi juga ada wicked problem. Terlebih hal tersebut akan didominasi atau akan lebih pro jika dimenangkan oleh pemilik general skill. Dimana seperti halnya dalam permainan catur, di sini pada permainan ini kemenangan akan lebih didominasikan oleh pemilik spesialis skill karena ia menguasai dalam bidang tersebut. Namun, jangan lupa bahwasanya dalam kehidupan yang saat ini kita jalankan lebih dominan terjadi mengenai permasalahan wicked problem, di mana hal ini tidak akan di mana hal ini akan lebih mudah diselesaikan oleh pemilik kemampuan umum atau pemilik general skill. Jadi di sini tidak bisa kita selalu mengunggulkan seseorang yang memiliki spesialis skill saja. Padahal di lingkungan kita juga banyak sekali pemilik general skill yang seharusnya dia bisa lebih unggul dibandingkan oleh seseorang memiliki riwayat spesialis skill.
Selain itu, adanya glorifikasi spesialis skill juga menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial seperti apa sih yang kalian maksud? Di sini, kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat di mana permasalahan kita menjatuhkan dalam hal pekerjaan, di mana pemilik riwayat spesialis skill akan lebih diutamakan oleh pemilik perusahaan. Seperti halnya jika ada seorang memiliki suatu perusahaan yang besar, di mana dia akan lebih memilih seseorang yang memiliki spesialis skill karena dia sudah menanamkan pada pemikirannya, sudah menanamkan pada mindsetnya, sudah menanamkan pada dirinya sejak pembangunan perusahaan tersebut bahwasanya seseorang yang memiliki spesialis skill adalah seseorang yang sangat spesial, di mana dia akan lebih diuntungkan, akan lebih didahulukan dibandingkan oleh orang pemilik riwayat general skill. Nah, hal tersebut seharusnya dihapuskan karena hal tersebut bukanlah stigma yang baik. Dikarenakan kita sendiri juga belum mengetahui bahwasanya seseorang itu memiliki kemampuan masing-masing. Belum tentu juga para pemilik general skill ini seharusnya lebih unggul dibandingkan oleh para spesialis skill. Nah, kesenjangan sosial ini bisa terjadi seperti halnya dalam hal pekerjaan. Seseorang bisa saja sang pemilik general skill akan dinomor sekiankan dibandingkan oleh sang pemilik spesialis skill. Nah, maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kita harus bisa merangkul masyarakat sekitar kita untuk mengubah paradigma pemikiran masyarakat mengenai glorifikasi karir spesialis. Dan kita harus bisa open mind bahwasanya general skill juga tidak menutup kemungkinan lebih unggul dibandingkan dengan pemilik riwayat spesialis skill. Nah, itu yang saya sampaikan sebagai pembicara 1. Untuk argumen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya pembicara 2. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Pertama, saya akan membantah argumentasi dari tim oposisi yang mengatakan bahwa spesialis itu tidak akan terjebak. Itu adalah argumentasi yang bohong. Hal ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa pakar hukum tata negara tidak akan mengusik hukum pidana atau tidak akan membahas hukum pidana. Dan mungkin kalau kita menyelami di bidang kesehatan, dokter spesialis orto rata-rata tidak akan mencabut gigi atau mungkin akan menyerahkan kepada dokter gigi umum. Yang selanjutnya, saya akan mengingatkan bahwa mosi pada hari ini sebenarnya bukan konteks mana yang lebih baik atau mana yang lebih benar, namun lebih condong kepada mana yang lebih cocok. Nah, cocok tidaknya ini ditentukan oleh dua hal nih. Yang pertama adalah potensi wilayah atau bisa kita kaitkan dengan kondisi geografis wilayah yang sedang ditempati. Yang kedua dengan adanya masalah dalam dunia ini. Nah, masalah dalam dunia ini telah disinggung oleh pembicara pertama dari tim penutup yang mengatakan bahwa adanya kind problem dan wicked problem, yang dalam penjelasan sebelumnya memberitahu bahwa kind problem ini merupakan permasalahan yang memiliki peraturan, dan wicked problem ini permasalahan yang tidak memiliki peraturan atau biasanya terdiri dari irisan-irisan bidang-bidang lain yang memerlukan banyak ilmu untuk memecahkan masalah ini. Nah, dalam kind problem ini, para spesialis akan mendominasi untuk memenangkan ini karena ada peraturan yang jelas. Namun dalam wicked problem, para generalis akan memenangkan permasalahan ini atau lebih mendominasi, sedangkan dalam hidup ini lebih condong didominasi oleh wicked problem. Yang selanjutnya, pada perdebatan sebelumnya dikatakan oleh rekan berpikir saya pembicara pertama dari tim pemerintah penutup menjelaskan bahwa konsep spesialis sebenarnya adalah orang yang sepanjang hidupnya mendedikasikan untuk belajar dalam satu hal saja sampai menjadi master. Dan generalis adalah orang yang fokus dalam banyak hal namun nggak dalam-dalam banget. Saya di sini akan mencoba memandang dari sisi expert generalis, yaitu orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan memiliki banyak skill. Contohnya adalah seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah polimath yang jago dalam banyak bidang. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa melihat Pak Luhut yang bisa menanggapi berbagai banyak bidang. Yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui pada era saat ini, pemerintah sedang mendukung kekreativitasan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya industri kreatif. Dan industri kreatif ini akan menarik agensi-agensi yang di dalamnya akan membutuhkan talent-talent. Nah, talent dalam industri kreatif ini tidak diperlukan sertifikasi.
tidak ada yang namanya spesialis artis, tidak ada yang namanya spesialis penyanyi. Lalu spesialis ini sebenarnya harus tim oposisi sadari kalau sudah tidak cocok di era digitalisasi. Spesialis ini mudah dikalahkan oleh spesialis-spesialis lain, tapi ketika orang kreatif akan susah untuk dikalahkan dengan permasalahan ataupun spesialis yang lain. Dalam hidup ini kita sadari bahwa wicked problem itu adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam satu sisi saja. Sedangkan orang expert generalis selalu memiliki solusi baru. Mungkin bisa saya contohkan seperti Nadiem Makarim yang memiliki masalah Indonesia itu saat ingin menaiki ojek itu kita perlu datang ke sana, kita tidak bisa memikirkan tarif itu berapa, tarif yang berubah-ubah, terus tidak ada safety. Maka dari itu orang expert generalis merumuskan ojek online yang memiliki tarif yang sudah tertera, terus keselamatan yang sudah terjamin, terus bahkan masalah sekecil mager pun sudah bisa diatasi oleh orang expert generalis. Lalu, apa sih alasan dunia yang membutuhkan orang expert generalis ini? Sejujurnya, permasalahan dunia saat ini itu dari dunia industrialisme itu seseorang itu harus dituntut untuk mengetahui bidang-bidang yang lain. Dari sini saja spesialis itu sudah tidak cocok untuk era sekarang ini, di mana solusinya itu harus bersifat sustainable. Selain itu, adapun perkembangan AI yang sangat cepat dan bergerak sangat drastis, spesialis ini akan sangat mudah sekali tergeser. Maka dari itu, saya ulangi sekali lagi, spesialis di sini sudah tidak relevan untuk dijadikan glorifikasi. Maka dari itu, glorifikasi di sini haruslah dihapuskan. Selanjutnya, adapun solusi yang kami tawarkan yaitu constant improvement. Constant improvement ini adalah ketika seseorang ini harus mengembangkan diri terus-terusan, atau kalau tidak dia akan tergerus zaman. Solusi ini saya rasa solusi yang sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan glorifikasi yang tadi memiliki dampak kesehatan mental yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sekali lagi di sini bahwa spesialis itu sebenarnya tidak salah, tapi akan lebih baik untuk kita belajar banyak hal, yaitu dengan constant improvement. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.